Di video saya sebelumnya, saya membahas tentang apa yang kami tulis di The Secret of Wealth Management. Di buku itu dikatakan, kalau Anda ingin makmur, Anda harus punya 4 wealth. Apa saja? Di video saya sebelumnya, saya mengupas tentang buku yang kami tulis yang berjudul The Secret of Wealth Management. Di buku The Secret of Wealth Management dikatakan, kalau Anda ingin sukses, Anda harus membangun 4 wealth. Yang pertama adalah wealth creation, yang kedua adalah wealth allocation, yang ketiga adalah wealth protection, dan yang keempat adalah wealth distribution. Nah, di wealth creation, di situ dikatakan kita bisa memulainya dengan modal 1M, yaitu me, diri kita sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sebetulnya ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Apakah itu betul? Yes, betul. Kenapa? Karena saat saya mengawali pemikiran untuk saya ingin sukses, saya mendapatkan halangan, hambatan, rintangan yang terutama dari dalam diri saya sendiri. Kenapa? Saya punya banyak dalih. Saya punya banyak keterbatasan. Saya ingin sukses, tetapi saya nggak bisa bicara. Tetapi saya pemalu. Tetapi saya kurang percaya diri. Tetapi, ya masih banyak lagi tetapi saya yang lain. Demikian juga saat saya mengadakan seminar-seminar, banyak yang juga bertanya sama saya. Mereka mengatakan, Pak, saya ingin sukses, tapi saya terlalu muda. Ada lagi yang mengatakan, saya ingin sukses, tapi saya terlalu tua. Yang benar yang mana terusan? Ada juga yang mengatakan, saya ingin sukses, tapi saya nggak punya uang. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur, berasal dari keluarga yang makmur. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang yang sukses atau kaya itu memulai dari keluarga yang kaya. Banyak di antara mereka yang mulai dari nol. Saya pun juga mengalami hal itu. Saya punya banyak dalih-dalih yang membuat saya tidak bisa berhasil. Saya punya keterbatasan, saya punya ketakutan, saya punya banyak hal yang menghambat diri saya untuk sukses. Makanya pada saat kita mengawali dengan modal me, itu Anda harus bisa melawan diri kita sendiri. Kita harus merubah diri kita terlebih dahulu. Baru kita bisa merubah kehidupan kita. Anda harus bisa mengatasi keterbatasan Anda. Dan Anda punya keniatan untuk Anda meraih sukses. Pada saat itu, saya men-challenge diri saya. Saya katakan dengan diri saya, Ton, kamu ingin mencapai impian kamu, atau kamu mau seperti ini aja? Kalau kamu tidak mau mendobrak keterbatasanmu, maka hidupmu ya akan seperti ini. Untuk kamu maju, untuk kamu sukses, kamu harus mendobrak keterbatasanmu. Kamu harus mengalahkan ketakutanmu untuk bisa meraih kesuksesan. Kamu harus memulai dari langkah pertama, langkah awal, yaitu kamu harus bisa mengalahkan diri kamu terlebih dahulu. Nah, sehingga akhirnya saya lebih memilih impian saya daripada keterbatasan saya. Saya lebih memilih mendobrak ketakutan saya, mendobrak keraguan saya, keterbatasan saya untuk meraih kemajuan. Untuk saya mengalahkan diri saya terlebih dahulu. Jadi kesuksesan bukan masalah Anda mau mengalahkan siapa. Tapi yang terutama adalah Anda harus bisa mengalahkan diri Anda terlebih dahulu. Sehingga akhirnya saya mulai melangkah dengan 1M, dengan modal me. Saya melakukan apa? Waktu itu saya mencoba, ada teman saya yang waktu itu bisnis konveksi. Dan dia titip konveksinya ke saya untuk dijualkan. Saya jual baju awalnya. Pada awalnya saya pun bingung untuk memulai menawarkan. Ada rasa malu, ada rasa takut. Tapi akhirnya pada saat saya bisa mengalahkan hal itu, saya bisa meraih penjualan pertama saya di baju. Itulah rekor pertama saya. Dan saat saya bisa menjual baju pertama kali, saya mengatakan dalam diri saya, yes, kamu bisa mengalahkan diri kamu. Dan itu memacu saya, memotivasi saya untuk bisa melangkah lebih lanjut.
Jadi bisnis saya mulai awalnya hanya menjual baju satu, sampai akhirnya saya menjadi distributor baju akhirnya. Kemudian di antara pembeli-pembeli baju saya, ada yang bisnis barang-barang lain. Pada saat itu ada peluang saya membuat, waktu itu belum ada orang yang bisnis parcel. Saya mengambil kesempatan, kelihatannya bisnis parcel bagus ya. Nah, saya memulai dari bisnis parcel. Dari modal yang saya peroleh dari jualan baju, saya mulai mencoba bisnis parcel. Nah, saat saya mencoba bisnis parcel, salah satu langganan yang saya peroleh, itu ternyata dia adalah seorang branch manager dari sebuah asuransi. Dan saya ditawarkan untuk jadi agen asuransi. Saya lakukan. Saat itu saya masih mahasiswa. Saya jadi agen asuransi. Kemudian saat saya menawarkan asuransi, saya ketemu dengan seorang yang profesinya adalah distributor multi-level marketing. Saya ditawarkan juga untuk jadi distributor multi-level marketing. Oke, saya pun juga melakukannya. Kemudian saya ditawarin bisnis direct selling. Saya lakukan. Saya mencoba banyak hal, yang penting satu, modalnya tidak besar. Modalnya adalah mie. Dan kalaupun ada material yang jumlah nominalnya kecil. Kemudian saya ditawarkan juga untuk jadi agent properti. Nggak harus beli propertinya, hanya jadi broker properti. Oke, saya jadi broker properti. Saya melakukan semuanya itu dalam waktu yang bersamaan. Sehingga banyak teman saya yang bilang sama saya, kamu tuh semuanya kamu jual, Ton, kecuali dirimu. Saya bilang, salah kamu, saya menjual diri saya. Karena mereka membeli barang-barang saya itu karena saya, bukan karena barangnya. Karena saya berhasil meyakinkan mereka, karena saya ingin meraih impian-impian saya. Itu kuncinya. Saat saya menjalankan berbagai macam pekerjaan tadi, juga banyak sekali gejolak dalam diri saya. Dan pada saat itu, untungnya saya disarankan untuk membaca buku di salah satu pertemuan di multi-level tersebut. Dan buku itu sampai detik ini adalah buku yang bisa merubah kehidupan saya. Dari seseorang yang pemalu, dari seseorang yang nggak bisa bicara, dari seseorang yang gagap, dari seorang yang tidak punya teman, dari seorang yang kurang percaya diri, yang nggak bisa bicara di depan umum, menjadi sosok yang baru. Kenapa? Karena saya membaca buku ini. Dan buku ini merubah hidup saya. Buku ini berjudul The Magic of Thinking Big, karangan dari David J. Schwartz. Buku ini sudah terjual lebih dari 4 juta eksemplar. Di buku Berpikir dan Berjiwa Besar, banyak sekali keraguan-keraguan terhadap diri saya. Banyak sekali hal-hal yang membuat saya terhambat untuk bisa meraih kesuksesan, terjawab dengan buku ini. Nah, buku ini menjawab, dikatakan di bab kedua, sembuhkan diri Anda dari penyakit kegagalan, yaitu dalih. Dan saya punya banyak dalih dalam kehidupan saya. Kemudian saya juga punya keterbatasan yang lain. Di bab ketiga dibahas bahwa bangun kepercayaan diri dan hancurkan ketakutan Anda. Tadi saya mengatakan, saya punya banyak ketakutan. Saya punya banyak keterbatasan. Dan di buku ini juga diberikan solusinya. Solusinya bagi Anda yang punya banyak ketakutan dan kurang percaya diri, di sini dikatakan bahwa yang pertama, langkah pertama, singkirkan ketakutan Anda. Susunlah hal-hal yang membuat Anda takut. Poin kedua, lalu ambil tindakan. Ada beberapa tindakan yang bisa menghilangkan ketakutan Anda. Dengan kata lain, kalau Anda ingin menghilangkan ketakutan Anda, maka lakukanlah ketakutan Anda. Dan saat Anda melakukan dan Anda bisa mendobrak, Anda bisa menaklukkan ketakutan Anda, maka ketakutan Anda akan hilang. Kemudian, buku ini juga mengajarkan saya bahwa saya gagap. Dikatakan bahwa gagap tidak bisa menghalangi kamu untuk meraih kesuksesan kamu. Dikatakan seperti itu. Membuat saya akhirnya menjadi lebih percaya diri. Dan bab yang paling saya sukain adalah bab yang ke-11. Yaitu bab ini membahas mengenai cara mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kenapa? Karena pada saat saya melakukan presentasi, saat saya melakukan penawaran bisnis,
saat saya melakukan penawaran produk, barang maupun jasa, saya banyak sekali mengalami penolakan. Saya banyak sekali mengalami kegagalan. Dan favorit saya di sini, setiap kali saya gagal, setiap kali saya mau menyerah, saya selalu membaca buku ini sekali lagi dan membaca hal ini. Ada perbedaan antara Pak Kumuh, Pak Serba Tanggung, dan Pak Sukses dalam setiap skor usia, kecerdasan, latar belakang, kebangsaan, dan sebagainya. Dengan satu perkecualian. Satu hal yang tidak dapat Anda sandingkan adalah respon mereka terhadap kekalahan. Ketika orang yang kita sebut Pak Kumuh dipukul hingga jatuh, ia gagal bangkit kembali. Ia hanya berbaring tak berdaya. Sementara Pak Serba Tanggung bangkit dengan merangkak, dan ketika tidak melihat lagi, ia berlari ke arah berlawanan sehingga tidak akan dipukul jatuh lagi. Namun, nah ini yang saya suka, Pak Sukses bereaksi berbeda. Ketika dirinya dipukul jatuh, ia bangkit kembali, ia belajar, ia melupakan kejatuhannya, dan dia maju terus untuk meraih impiannya. Buku ini banyak sekali merubah pola pikir saya, dan akhirnya buku ini merubah kehidupan saya. Bagi Anda yang punya hal-hal yang seperti saya alami, saya merekomendasikan buku ini untuk Anda baca. Kalau Anda bingung, saya bisa bantu Anda untuk mendapatkan buku ini. Anda tinggal hubungi daripada nomor WA saya. Setelah saya melakukan dengan kondisi diri saya bisa mengalahkannya. Saya mulai bisa menghasilkan uang. Tapi uang itu tidak saya gunakan untuk bersenang-senang, tapi saya berpikir untuk menginvestasikan apa yang sudah saya peroleh. Saya membeli banyak buku yang bisa menumbuhkan diri saya. Saya mulai melakukan investasi untuk diri saya sendiri, yaitu apa? Saya mulai beli baju untuk penampilan saya, untuk saya bisa melakukan negosiasi bisnis dengan lebih bagus, ya. Saya membuat penampilan saya layaknya orang yang sukses. Karena kalau kita ingin sukses, kita harus terlihat sukses terlebih dahulu. Maka saya benahi penampilan saya. Saya menginvestasikannya. Nah, setelah saya mendapatkan investasi itu, saya melakukan wealth allocation. Ya, saya ada sih pos untuk saya mendapatkan impian-impian saya gitu. Kesenangan-kesenangan saya ada, tapi saya juga mulai ada pos untuk menabung, untuk saving. Untungnya saat itu saya tidak punya pos untuk bayar utang, karena saya nggak pernah ngutang. Nah, sehingga saya langsung pos saving. Nah, di samping pos saving menabung, saya juga mulai belajar berinvestasi. Sampai akhirnya saya bisa meraih impian besar saya yang pertama, yaitu membeli sebuah mobil, yaitu Isuzu Panther. Itu pun sebetulnya Isuzu Panther di samping untuk impian saya, itu juga membuat saya naik satu level lebih tinggi, yaitu dan material. Saya mulai menginvestasikan untuk pengembangan bisnis saya, yaitu mobil. Nah, kemudian saya mulai memanage bisnis saya. Saya menggunakan M yang ketiga, yaitu manage. Sehingga akhirnya lengkaplah material, dan manage. Disitulah saya mulai membangun bisnis saya satu demi satu sampai saat ini. Mulai dari yang kedua plus material, yang ketiga adalah material dan manajemen. Bapak dan Ibu, jadi bagi Anda yang saat ini, adik-adik sekalian ya, yang merasa Anda terlalu muda, Anda masih milenial, Anda nggak punya modal, Anda punya banyak keterbatasan, jangan khawatir. Anda tetap bisa sukses. Karena yang membuat Anda sukses itu diawali dari diri kita sendiri. Jangan berpikir apa yang Anda peroleh dari orang tua Anda, tapi berpikirlah apa yang Anda berikan untuk orang tua Anda, untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai. Oke, selamat berbisnis, selamat membangun kemakmuran Anda, dan ingat selalu lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya
Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.